selamat siang, kembali lagi dengan Variko Official. Untuk kali ini saya akan tutorial cara pergantian kampas kopling mobil Toyota Avanza. Untuk pertama-tama kita yang harus dimulai ini untuk melepas aki min. Ini harus dilepas terlebih dahulu untuk penurunan transmisi dan pembongkaran. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk tahap selanjutnya ini saya bongkar bagian cross joint. Cross joint sudah saya bongkar terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini tanpa melepas pangkon cross joint. Jadi saya lepas bagian baut atasnya. Nah, ini untuk kabel persneleng ini saya taruh di bagian sini biar tidak mengganggu pas posisi saat penurunan dan pemasangannya. Oh ya, untuk pertama-tama yang harus diturunkan cross joint, setelah itu oli transmisi itu harus di tap terlebih dahulu. Nah, untuk pangkon ini nanti juga dilepas semua. Jadi usahakan untuk melepas bagian baut keliling seperti ini. Baut kelilingnya nanti dilepas terlebih dahulu. Baut keliling sudah dilepas semua, setelah itu baru pangkon transmisi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk bagian samping. Ini rumah tuas persneleng atau rumahnya kabel persneleng. Nah, ini untuk pelepasan baut yang bagian atas ini lumayan susah. Ada dua macam. Yang di bagian sudut atas sama atas kanan kiri. Nah, ini untuk pangkonnya nanti terakhir kalau sudah keliling udah mau lepas semua. Nah, untuk melepas baut seperti ini usahakan pakai sambungan sok yang panjang minimal 2 biar supaya enak untuk melepasnya, karena untuk melepas dari bagian samping kanan kiri itu susah. Jadi usahakan disambung pakai sambungan yang panjang seperti ini. Itu bautnya di samping kelihatan. Nah, ini tinggal pelepasan baut atas, tinggal baut 2 di bagian atas. Nah, setelah itu pakai kretek seperti ini, kunci krek biar enak untuk mendorinya. Nah, ini seperti ini untuk cara melepas bautnya. Jadi harus disambung seperti ini. Ini pakai sambungan panjang 2. Nah, itu sudah lepas, tinggal yang satunya lagi, yang sebelah kanan. Itu kelihatan sedikit. Nah, sama itu baut. Untuk baut kelilingnya yang bagian atas baut 17-an sama keliling samping, cuma yang bagian bawah baut 14-an. Nah, untuk pelepasan baut yang sebelah kanan ini lumayan susah, dia natap di chassis atau di atasnya chassis, jadi lumayan susah, jadi harus dilepas pakai sambungan panjang. Nah, ini untuk baut keliling, usahakan untuk sebelum penurunan ini yang bagian bawah sisakan baut 1, kalau enggak 2. Kalau atas sama keliling udah lepas semua, di bagian bawah ini usahakan sisain 1, karena ini untuk penahan tanpa pangkon. Nah, pangkonnya kan sudah dilepas, jadi saya ganjel pakai jastan seperti ini untuk penahan saja. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini saya dibantuin sama teman saya.
untuk penurunannya. Nah, untuk bagi pemula usahakan harus didongkrak saat pas penurunan. Kalau saya sudah biasa, karena ini transmisinya kecil, jadi saya turunkan angkat seperti ini. Mobil Avanza untuk transmisinya masih ringan. Kalau Innova usahakan pakai dongkrak. Nah, ini sudah turun tanpa dongkrak. Untuk bagi pemula usahakan jangan ditiru seperti ini, karena saya sudah terbiasa. Nah, ini untuk kampasnya seperti ini. Ini untuk keluhan orangnya sendiri. Pas posisi oper persneleng dia nggak mau lari, jadi kemungkinan kampasnya habis selip, karena sudah selip sama kampasnya itu pas mobil buat jalan bau. Nah, pertama-tama kita melepas bagian matahari, gigi matahari dan kampas koplingnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk baut gigi mataharinya sendiri itu baut 12-an, ada 6 macam. Untuk bautnya sendiri harus dipisahkan sendiri-sendiri untuk bagi pemula. Kalau saya sudah saya jadikan satu biar enggak tercecer. Untuk pemula usahakan dibagi sendiri-sendiri khusus, biar supaya tidak bingung pas posisi saat pemasangan, karena takutnya bautnya pendek buat dipasang di bagian yang panjang. Misalkan jangan seperti itu. Nah, ini teman saya yang melepas lumayan susah katanya, nggak tahu triknya karena anak baru. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian flywheelnya ini seperti ini. Ini udah kemakan sedikit untuk bagian flywheel. Jadi kalau flywheel seperti ini usahakan dibubut biar tidak selip. Percuma kalau ganti kampas dan mataharinya baru tapi flywheelnya masih seperti ini, dia akan selip, gampang selip, nggak akan lama balik lagi. Usahakan kalau ada bercak atau seperti ini, jadi harus dibubut terlebih dahulu. Nah, ini saya akan untuk melepas flywheel, usahakan nanti di bagian seal askruk belakang juga harus dilihat, takutnya ada kebocoran. Nah, ini saya melepas flywheelnya terlebih dahulu. Nah, ini udah saya lepas flywheelnya. Nah, ini flywheel seperti ini. Ini karena sudah telat, mungkin karena dipaksain terus buat jalan selip, akhirnya yang kemakan bagian flywheelnya. Ini sangat parah sekali nih. Ada bercak kayak semacam kotoran-kotoran seperti itu. Itu kalau kampasnya baru dipasang pasti akan kembali lagi, turun transmisi lagi. Nah, untuk kampas koplingnya sendiri ini udah habis. Untuk cara mengetahui habisnya, garis-garis ini udah rata sama yang ada lubang-lubang ini seperti ini. Jadi itu yang berlubang-lubang kecil yang bagian kampas itu
udah terkena pada flywheelnya yang tadi, jadi flywheelnya seperti itu. Nah seperti ini udah rata. Kalau kampas koplingnya masih bagus, dia masih ada sela atau rongganya, itu udah rata semua. Nah ini sama mataharinya juga sama kayak seperti flywheel. Jadi kalau seperti ini usahakan ganti satu set. Untuk bagian flywheel dibubut, jadi nggak perlu ganti flywheel karena untuk flywheelnya sendiri lumayan mahal. Untuk kampas koplingnya yang nomor 2 itu harganya 800-an, sudah komplit rak laker pilot sama kampas kopling, kampas matahari, gigi matahari. Nah ini untuk drag laker, namanya drag laker. Nah ini untuk penekan gigi matahari pas posisi saat kopling diinjak. Ini udah nyampe seperti ini udah telat untuk pergantian kampasnya, jadi nyampe dalam untuk gigi mataharinya nih seperti ini. Untuk lahar yang tadi menekan, nah gigi matahari ini drag laker ini menekan di gigi matahari ini juga gigi mataharinya udah kemakan sedikit, lumayan dalam. Nah ini untuk drag lakernya nanti juga diganti, pokoknya ganti satu set. Nah flywheelnya juga dibubut terlebih dahulu nanti. Nah ini saya akan mengecek bagian seal askruk belakang atau bocoran oli. Ternyata ada kebocoran di seal askruk belakang. Ini udah lumayan parah, atau bocornya udah mungkin baru 1 mingguan nih seperti ini. Ini kalau udah lama, dia di bagian transmisi itu kebanyakan oli atau kayak semacam basah di bagian transmisi seperti ini. Nah di bagian ini masih kering, jadi berarti ini masih baru, kemungkinan 1 mingguan, jadi olinya belum turun nyampe ke bagian transmisi atau bagian kalter transmisinya. Nah kalau seperti ini bocor seal askruk belakang, usahakan harus diganti karena biar olinya tidak habis, dan untuk menjaga mesinnya ada kebocoran. Jadi kemungkinan mobil Anda yang ini untuk tip-tip mobil Anda semacam Avanza, Innova, Xenia, Terios, Grand Max, kalau ada kebocoran di kalter transmisi itu udah dipastikan seal askruk belakang yang bocor. Seal askruk yang tadi itu namanya seal askruk belakang. Nah seperti ini namanya seal askruk belakang, jadi usahakan diganti biar olinya tidak cepat habis. Untuk pelepasan dan pemasangannya juga sangat mudah sekali. Nah ini tinggal dicukit pakai obeng seperti ini, dia akan lepas. Nah seperti ini. Untuk seal askruk yang baru ini harus disamakan terlebih dahulu seal askruk yang baru. Jadi takutnya nanti kekecilan atau kurang atau kebesaran, jadi olinya bisa keluar atau bocor lagi. Nah sebelum pemasangan seal yang baru ini harus dibersihkan terlebih dahulu pakai cleaner karbon seperti ini, untuk oli-olinya biar bersih, tidak ada kebocor. Takutnya nanti orangnya kok ada kebocoran merembes dari bagian transmisi. Nah usahakan harus diganti atau dibersihkan biar tidak ada komplain.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, untuk cara pemasangan seal askruknya sendiri sangat mudah sekali seperti ini. Jadi untuk bagi pemula usahakan jangan dipasang sendiri, usahakan dipasang yang sudah berpengalaman. Takutnya sealnya itu kejepit atau sobek, karena sangat beresiko. Sudah dipasang nanti bocor lagi, takutnya orangnya komplain. Nah, untuk pemasangan sealnya ini di palu, pakai palu yang kecil seperti ini biar tidak kebablasan. Terus untuk pemasangan seal askruk seperti ini usahakan harus merata pada bagian lingkar atau lingkar blok mesinnya. Jadi usahakan rata, jangan sampai berlebihan atau kurang atau kedalaman. Usahakan dipresisi saja, karena kalau kurang nekan juga nanti seal askruknya natap sama flywheel. Kalau kedalaman biasanya kadang ada perembesan oli, jadi usahakan rata saja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk cara mengetahui ratanya, jadi harus dilingkarkan seperti ini. Kalau sudah benar-benar rata, sudah nggak usah ditambahi lagi. Nah, ini sudah saya bersihkan jadi kelihatan bersih. Jadi usahakan kalau ada kebocoran oli, kadang udah lama nggak dibersihkan, jadi usahakan kalau pas posisi turun transmisi seperti ini harus dibersihkan. Nah, ini selanjutnya tahap pemasangan flywheel. Nah, ini sangat berbeda sekali sama yang flywheel tadi sebelum dibobot. Ini sudah bersih, jadi ini dibobot semua, maksudnya lingkaran yang bagian transmisi itu kena semua. Ini di tempat saya flywheel atau gigi matahari. Roda gila, flywheel atau roda gila. Nah, ini bautnya nanti jangan lupa dikerasin. Usahakan harus benar-benar keras biar tidak lepas, karena pernah kejadian teman saya anak baru masang flywheel, dia nggak dikerasin, jadi pas posisi dicoba transmisi sama flywheelnya ini bunyi karena nggak ada, kurang keras. Jadi usahakan untuk pemasangannya harus benar-benar keras, tapi usahakan menyesuaikan baut. Kadang ada baut yang 14, 17, 19, jadi harus disesuaikan. Kalau 19 harus benar-benar tenaganya atau pakai kunci momen, sudah ada ukurannya kalau kunci momen. Kalau ini saya pakai kretek karena baut 14-an, jadi nggak perlu keras-keras. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.
Nah, ini tahap selanjutnya pemasangan kampas kopling atau gigi matahari. Nah, seperti ini. Usahakan untuk pemasangan bagi pemula ini harus benar-benar lingkaran ini dia harus rata sama lubang yang di dalam, karena buat untuk memasukkan scroll pada transmisi. Namanya di tempat saya scroll atau asnya transmisi. Lubangnya nanti harus benar-benar rata. Nah, untuk cara pengerasan ini, pengerasan gigi mataharinya harus 3, maksudnya silang. Jadi usahakan silang, jangan satu sisi dikerasin semua, nanti takutnya kampas koplingnya patah di bagian dalam atau pecah. Jadi usahakan harus nyilang. Nah, ini sudah tahap pemasangan, sudah saya naikkan. Maaf tadi saya nggak rekam karena memakan banyak durasi. Nah, seperti ini. Usahakan untuk pemasangan baut bagian atas ini harus terlebih dahulukan. Yang 2 itu kanan kiri itu harus terlebih dahulu, karena nanti untuk saat pemasangan pangkon transmisi susah. Jadi usahakan dipasang terlebih dahulu. Setelah itu di perlengkapan baut yang samping-samping atau keliling samping. Nah, seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nah, ini untuk pangkonnya nanti. Nah, seperti ini. Ini sudah saya pasang pangkonnya seperti ini. Cross join juga sudah. Usahakan setiap pemasangan ini harus dicek kembali baut-bautnya biar tidak ada yang lupa, untuk menghindari kejadian yang tidak. Setiap pengerjaan harus dicek kembali. Nah, untuk pengetapan oli ini yang bagian bawah ini untuk pengetapan. Kalau pengisian bagian atas, nah ini baut 24 pakai shock yang panjang 24. Jadi untuk penurunan transmisi harus ditap terlebih dahulu olinya. Nah, ini sudah selesai, ini tinggal dites jalan. Tutorial dari saya seperti itu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Salam kuku hitam.